Hello guys, today I want to explain for you about CKD atau gagal ginjal kronis. CKD stand for chronic kidney disease or chronic kidney disease. It is a condition in which kidney function gradually declines and cannot return to normal. Kidney failure in a serious disease that must be treated immediately given the important role of the kidney in the process of filtering toxins from the blood and removing them through urine. Kidney failure can be caused by various factors that cause damage to kidney function, such as unhealthy lifestyle, diabetes, and other health problems. Symptoms of kidney failure are often difficult to detect in the early stage, making survivors unaware of their condition. So what is kidney failure? Kidney failure is a condition in which the kidney lose their ability to filter the body's metabolic waste from the blood and remove in the through urine. This condition causes hyperval, the release of toxins and fluid to build up in the body, and can be fatal in left untreated. The kidney disease, an organ located in the back on the abdominal cavity, below the liver and kidney, and has a bean-like shape. The main function of the kidney is to filter the blood. The will produce water with substances or excess fluid. The will be deposited of through urine. CKD stands for chronic kidney disease or chronic kidney disease. It is a condition in which kidney function gradually declines and cannot return to normal. The kidney have important roles in the body. Namely, the first is to filter waste the toxins from the blood. The second is to control fluid and electrolyte balance. The third is to protect important hormones to regulate blood pressure and red blood cell production. In CKD, the ability of the kidney to perform this function reduces. This can lead to a buildup of waste and toxins in the blood, fluid and electrolyte imbalance. Next, etiologi untuk CKD. Etiology of chronic kidney disease or CKD can be caused by a variety of conditions, but some of the most common cases are: yang pertama is diabetes. Diabetes is the leading cause of CKD in the United States. The high blood sugar associated with diabetes can damage the blood vessels in the kidneys, which impairs their ability to filter blood. Diabetes a cause of CKD. High blood pressure. Yang kedua, high blood pressure can damage the kidney over time. Yang ketiga is CKD glomerulonephritis. Glomerulonephritis is an inflammation of the glomerulus, which is a small filtering unit the kidney. Yang keempat yaitu phlocastic kidney disease. Phlocastic kidney disease is a genetic disorder. The kidney disease is a genetic disorder that causes ascites to form to the kidneys. This kidney can damage the kidney tissue and impair in function. Polycystic kidney disease is a case of CKD. Selanjutnya yaitu kidney eventions. Kidney evention such as glomerulonephritis can cause kidney inflammation and damage. Next, yaitu clinical manifestation of CKD. The clinical manifestation of CKD vary depending on the severity of the disease and the condition of the individual. However, some common symptoms of CKD include yang pertama is fatigue. Fatigue is a common symptom of CKD. As disease, kidneys are unable to properly remove waste products from the blood. This can lead to fatigue and general weakness. Yang kedua yaitu nausea and vomiting. Nausea and vomiting may occur due to blood up of water product in the blood. Yang ketiga yaitu swelling of the feet and ankles. Swelling is a result of water and salt retention in the body. Yang kelima yaitu high blood pressure. High blood pressure is a major risk factor for CKD and can also be a complication of the disease.
Yang keenam yaitu frequent urination. People with CKD may urinate frequently, asymptomatically at night. This is become the disease. Kidney cannot retain water and electrolyte properly. Yang ketujuh yaitu ETC. ETC may answer due to the buildup of toxins in the blood. Yang kesembilan yaitu sleepiness. Sleeplessness may answer due to various factors, size and fatigue, intent, and shortness of breath. Selanjutnya yaitu decreased appetite. Decreased appetite may answer due to the buildup of waste product in the blood. Selanjutnya yaitu urine decoloration. Urine may be dark brown or pink due to the presence of blood or other waste product. Selanjutnya yaitu shortness of breath. Shortness of breath may answer if fluid builds up in the lungs. Selanjutnya yaitu back pain. Back pain may answer due to kidney damage. Selanjutnya yaitu confusion and disorientation. Confusion and disorientation may answer due to the buildup of the waste product in the blood. Selanjutnya yaitu censorship. Censorship may be answered due to electrolyte imbalance. It's important to note that not everyone with CKD will experience all disease symptoms. Some people may only experience a few mild symptoms, while others may experience many severe symptoms. Selanjutnya yaitu pathway CKD. Chronic kidney disease or CKD is a condition in which the kidneys gradually lose their ability to filter blood and remove waste and toxins from the body. This can lead to a range of serious health complications, including kidney failure, heart disease, and stroke. Here are some of the main pathways involved in the development of CKD. Yang pertama is glomerulus damage. The glomerulus is a small filtering unit in the kidney that is responsible for filtering the blood. Glomerulus damage can be caused by fibrin condition such as diabetes, high blood pressure, and glomerulonephritis. When the glomerulus are damaged, they are unable to filter the blood properly, leading to the buildup of waste and toxins in the blood. Yang kedua, activation of the renin-angiotensin-aldosterone system atau RAAS. RAAS is a hormonal system that helps regulate blood pressure and fluid balance. In people with CKD, RAAS becomes overactive, which can lead to further kidney damage. Medication that inhibit the RAAS, such as ACE inhibitor and angiotensin II receptor blockers or RBC, may help slow the progression of CKD. Yang ketiga yaitu inflammation. Inflammation is the body response to injury or infection. In people with CKD, chronic inflammation may occur the kidney, which can lead to further kidney damage. Anti-inflammatory medication, and steroids can help reduce inflammation in the kidneys. Yang keempat is fibrosis. Fibrosis is process where normal tissue is replaced by scar tissue. In the people with CKD, fibrosis can answer in the kidneys, which can impair the kidney ability to function. There is no cure for fibrosis, but some treatments can help slow in the progression. Selanjutnya yaitu image of CKD pathway. Some factors that may increase the risk of CKD are diabetes, high blood pressure, high diabetes, family history of CKD, advances, age, smoking, obesity, lack of exercise, prevention of CKD. Selanjutnya yaitu penata laksanaan CKD farmakologis dan non-farmakologis. Penata laksanaan CKD bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penata laksanaan ini didapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu farmakologis dan non-farmakologis. Penata laksanaan farmakologis, pelaksanaan farmakologis CKD melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengendalikan kondisi yang mendasarinya dan mencegah komplikasi. Beberapa obat yang umum digunakan dalam penata laksanaan CKD meliputi obat antihipertensi.
Obat anti-hipertensi untuk CKD, tekanan darah tinggi adalah salah satu faktor risiko untuk CKD dan komplikasi terkaitnya. Obat anti-hipertensi seperti ACE inhibitor, angiotensin 2, receptor blocker atau ARB, dan beta blocker dapat membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, obat anti-diabetes. Obat anti-diabetes untuk CKD, diabetes adalah penyebab utama CKD. Obat anti-diabetes seperti insulin, metformin, metrofin, dan sulfonylurea dapat membantu mengontrol kadar gula darah dan mengurangi risiko komplikasi diabetes termasuk CKD. Yang ketiga, diuretik. Diuretik membantu tubuh membuang kelebihan air dan garam melalui urin. Diuretik dapat digunakan untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi pembengkakan, dan mencegah penumpukan cairan di paru-paru. Yang keempat yaitu peningkatan fosfat. Terbuka di jendela pengikat fosfat untuk CKD. Fosfor adalah mineral yang ditemukan dalam banyak makanan. Orang dengan CKD seringkali memiliki kadar fosfor darah yang tinggi, yang dapat merusak tulang dan ginjal. Pengikat fosfat membantu mengikat fosfat dalam usus, sehingga tidak diserap ke dalam aliran darah. Eritropoietin untuk CKD. Eritropoietin adalah hormon yang membantu tubuh memproduksi sel darah merah. Dengan CKD sering kali memiliki kadar eritropoietin yang rendah, yang dapat menyebabkan anemia. Eritropoietin sintetis dapat diberikan untuk membantu meningkatkan produksi sel darah merah dan mengurangi kelelahan. Yang keenam, vitamin D dan suplemen kalsium. Terbuka di suplemen vitamin D dan kalsium untuk CKD orang dewasa. CKD sering kali memiliki kadar vitamin D dan kalsium yang rendah, yang dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang. Suplemen vitamin D dan kalsium dapat membantu meningkatkan kadar ini dan melindungi kesehatan tulang. Penata laksanaan non-farmakologis CKD melibatkan perubahan gaya hidup dan strategi lain yang dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi. Beberapa strategi non-farmakologis yang umum digunakan dalam penata laksanaan CKD meliputi yang pertama, modifikasi pola makan, membatasi asupan protein. Diet protein tinggi dapat meningkatkan beban kerja ginjal dan mempercepat perkembangan CKD. Orang dengan CKD biasanya disarankan untuk membatasi asupan protein mereka hingga 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, membatasi asupan fosfor. Fosfor adalah mineral yang ditemukan dalam banyak makanan seperti daging, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Orang dengan CKD biasanya disarankan untuk membatasi asupan fosfor mereka hingga 800-1000 mg per hari. Membatasi asupan sodium. Sodium dapat menyebabkan retensi air dan meningkatkan tekanan darah. Orang dengan CKD biasanya disarankan untuk membatasi asupan sodium mereka hingga 2300 mg per hari. Minum banyak air membantu ginjal membuang limbah dan racun dari tubuh. Organ dengan CKD biasanya disarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari. Berhenti merokok. Terbuka di jendela. Berhenti merokok dapat mempercepat perkembangan CKD dan meningkatkan risiko komplikasi. Berhenti merokok adalah salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan orang dengan CKD untuk meningkatkan kesehatan mereka. Olahraga teratur. Olahraga teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kualitas hidup. Orang dengan CKD biasanya disarankan untuk berolahraga setidaknya 30 menit per hari, 5 hari dalam seminggu. Yang keempat yaitu menjaga berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat memperburuk CKD. Menjaga berat badan yang sehat dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi. Yang kelima, manajemen stres. Manajemen stres dapat memperburuk tekanan darah dan meningkatkan risiko komplikasi CKD. Teknik manajemen stres seperti relaksasi dan meditasi dapat membantu mengurangi stres. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diagnostik CKD. Pemeriksaan diagnostik untuk CKD bertujuan untuk menegakkan diagnosis CKD. Ini melibatkan menentukan apakah seorang memiliki CKD dan stadium keparahan penyakitnya. Menentukan penyebab CKD. Ini penting untuk memastikan perawatan yang tepat diberikan menilai komplikasi CKD. CKD dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti gagal ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Pemeriksaan diagnostis dapat membantu mengidentifikasi komplikasi ini sehingga dapat diobati. Memantau perkembangan penyakit. Pemeriksaan diagnostik dapat dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan CKD dan efektivitas pengobatan.
Beberapa diagnostik yang umum digunakan untuk CKD meliputi yang pertama, tes darah. Tes kreatinin dan glomerular filtration rate atau GFR. Kreatinin adalah produk limbah yang disaring oleh ginjal. GFR adalah ukuran seberapa baik ginjal menyaring darah. Penurunan di nilai kreatinin atau GFR dapat mengidentifikasi CKD. Tes kreatinin dan glomerular filtration rate atau GFR. Untuk CKD, tes urea nitrogen darah atau BUN. BUN adalah produk limbah lain yang disaring oleh ginjal. Peningkatan BUN dapat mengidentifikasi CKD. Terbuka di tes urea nitrogen darah atau BUN. Untuk CKD, tes elektrolit. CKD dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti kalium, natrium, dan fosfor. Tes darah dapat memeriksa kadar elektrolit ini. Tes elektrolit untuk CKD, tes anemia. CKD sering menyebabkan anemia, yaitu kekurangan sel darah merah. Tes darah dapat memeriksa jumlah sel darah merah dan hemoglobin. Tes anemia untuk CKD 2, yang kedua yaitu tes urin. Urinalisis. Urinalisis adalah tes yang memeriksa urin untuk mencari darah, protein, sel darah putih, dan sel darah merah. Adanya zat-zat ini dalam urin dapat mengidentifikasi kerusakan ginjal. Tes urinasi untuk CKD, tes rasio albumin, kreatinin, urin, UACR atau UACR adalah ukuran protein yang bocor ke dalam urin. Peningkatan UACR dapat mengidentifikasi kerusakan ginjal. Tes rasio albumin kreatinin, urin atau UACR untuk CKD 3. Pencitraan, ultrasonografi ginjal. Ultrasonografi ginjal adalah tes yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar ginjal. Ultrasonografi dapat digunakan untuk menilai ukuran dan struktur ginjal. Ultrasonografi ginjal untuk CKD, CT scan ginjal. CT scan adalah tes yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar detail ginjal. CT scan dapat digunakan untuk menilai kerusakan ginjal dan komplikasi CKD. CT scan ginjal untuk CKD seperti MRI ginjal. MRI adalah tes yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambaran detail ginjal. MRI dapat digunakan untuk menilai kerusakan ginjal dan komplikasi CKD. Terbuka di MRI ginjal untuk CKD 4, yaitu biopsi ginjal. Biopsi ginjal adalah prosedur di mana sampel kecil jaringan ginjal diangkat dan diperiksa di bawah mikroskop. Biopsi ginjal dapat digunakan untuk mendiagnosis penyebab CKD dan menilai tingkat keparahan kerusakan ginjal. Biopsi ginjal untuk CKD penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang dengan CKD akan memerlukan semua pemeriksaan diagnosis ini. Dokter akan memantau pemeriksaan mana yang diperlukan berdasarkan usia, kesehatan secara keseluruhan, dan stadium keparahan CKD pasien. Selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan CKD dan intervensinya sesuai dengan buku SDKI. Berikut adalah beberapa diagnosis keperawatan yang umum pada pasien dengan CKD dan intervensinya. Yang pertama yaitu gangguan keseimbangan cairan. Dengan tujuan, pasien akan mencapai keseimbangan cairan dengan bukti berat badan stabil, tanda-tanda kelebihan cairan atau edema, teratasi, tanda-tanda kekurangan cairan atau dehidrasi, teratasi, pasien mampu mengidentifikasi tanda-tanda ketidakseimbangan cairan dan melaporkan kepada perawat. Intervensinya memantau tanda-tanda kelebihan dan kekurangan cairan, catat berat badan pasien setiap hari. Pantau status dehidrasi pasien dengan memperhatikan tanda-tanda seperti turgor kulit, membran mukosa, dan keluaran urin. Pantau tanda-tanda edema dengan memperhatikan adanya pembengkakan di tungkai, pergelangan kaki, dan sakrum. Mengatur asupan dan pengeluaran cairan. Catat asupan dan pengeluaran cairan pasien dengan cermat. Berikan cairan sesuai dengan kebutuhan pasien. Batasi asupan cairan jika pasien menunjukkan tanda-tanda kelebihan cairan. Berikan obat diuretik sesuai dengan resep dokter. Mendidik pasien dengan tanda-tanda ketidakseimbangan cairan dan melaporkannya kepada perawat. Diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi. Dengan tujuan pasien akan terhindar dari infeksi dengan bukti tidak ada tanda-tanda infeksi atau demam, menggigil, kemerahan, nyeri, dan bengkak. Suhu tubuh normal, kultur darah, urin, atau sputum negatif, pasien mampu mengidentifikasi faktor resiko infeksi dan cara mencegahnya. Intervensinya menjaga kebersihan tangan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum
dan setelah kontak dengan pasien. Gunakan sarung tangan saat melakukan prosedur invasif, menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan kamar pasien secara rutin dengan desinfektan. Ganti linen tempat tidur dan pakaian pasien secara teratur. Minimalkan pengunjung di kamar pasien. Memberikan obat antibiotik sesuai dengan resep dokter. Mendidik pasien tentang faktor risiko infeksi dan cara mencegahnya. Yang ketiga yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Tujuan pasien akan mencapai status gizi yang adekuat dengan bukti berat badan stabil atau meningkat, kadar albumin dalam darah normal, pasien mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri. Intervensinya yaitu melakukan penilaian status gizi pasien, catat berat badan dan tinggi badan pasien, hitung indeks massa tubuh pasien, lakukan screening malnutrisi, menyusun rencana diet sesuai dengan kebutuhan pasien. Konsultasikan dengan ahli gizi untuk menyusun rencana diet yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Pastikan diet pasien mengandung cukup kalori, protein, dan vitamin. Berikan suplemen nutrisi jika diperlukan. Membantu pasien memenuhi kebutuhan nutrisinya. Berikan makanan kepada pasien tepat waktu. Bantu pasien makan jika diperlukan.